Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billah. Pemirsa yang insya Allah dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun berada, yang semuanya saya hormati. Semoga apa yang saya sampaikan pada saat ini bisa memberikan manfaat secara aksiologis dan meningkatkan iman secara kualitatif. Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang secara transendental. Karena itu pemirsa sekalian, pada episode ini saya ingin mencoba melihat makna filosofi daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim, yang diartikan dalam terjemahan Al-Quran oleh Kementerian Agama Indonesia. Hanya Allah lah yang mengetahuinya. Tetapi ada sebagian juga pemikir yang mencoba mengait-ngaitkan tentang 3 huruf di surah kedua ayat pertama. Alif itu dia singkat dengan kata Allah. Huruf lam itu disingkat dengan malaikat. Dan mim itu disingkat dengan Muhammad. Karena itu ada kaitan bahwa di dalam firman Allah yang kita lihat kitab suci Al-Quran ini ada keterlibatan Allah, kemudian malaikat yakni Jibril dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu bisa kita analisa secara filosofis, secara mendalam. Betul, Al-Quran itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Jibril sebagai perantara yang menurunkan wahyu kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerima daripada wahyu itu, kemudian disampaikan kepada umat manusia di permukaan bumi ini. Itu dari penafsiran secara tekstual. Kemudian dilanjut dengan firman Allah, Dzalikal kitab la raiba fih hudal lil muttaqin. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dan itulah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan, dan Alkitab itu menjadi petunjuk yang tidak ada keraguan
kepada siapa saja dan menjadi petunjuk orang-orang yang bertakwa. Karena itu pemirsa sekalian, kenapa tidak disebut hadhil kitab? Dalam pandangan filsafat hermeneutika, ada pesan bahasa dari Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita harus kaji secara mendalam. Bahwa bahasa Al-Quran, yang paling mengetahui tentang Al-Quran adalah yang berfirman. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita hanya membaca teks, menafsirkan teks Al-Quran yang berdasarkan sejarah daripada teks Al-Quran, kemudian metode-metode yang digunakan dalam penafsiran itu, sehingga disepakati maknanya zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin, dan itulah kitab Al-Quran, tidak ada lagi keraguan bagi siapapun dan sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kenapa tidak menggunakan hazihi? Allah menggunakan zalika. Dalam penafsiran ilmu hermeneutika, filsafat hermeneutika, bahwa firman Allah itu akan abadi di dalam kata-kata Allah. Ketika alam ini mengalami suatu kehancuran, iza zulzilatil ardu zilzalaha, di mana semua alam yang ada ini terjadi kehancuran, gunung-gunung, lautan dan seterusnya digoncang sekeras-kerasnya, maka terjadilah kiamat. Dan tentu semua materi yang ada di bumi ini mengalami kehancuran, termasuk cetakan-cetakan Al-Quran itu. Karena Allah berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua materi, semua selain Allah mengalami hancur, fana, kecuali wajah Allah yang kekal abadi. Karena itu pemirsa sekalian, dalam sebuah keyakinan saya yang telah mempelajari tentang pendekatan filsafat hermeneutika, betul bahwa firman Allah ketika malaikat akan kembali dalam pikiran Allah Subhanahu wa taala. Ini penafsiran-penafsiran seperti ini orang boleh melakukan, tetapi jangan coba-coba untuk menegasikan kebenaran Al-Quran. Ayat ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itulah kitab yang tidak ada keraguan bagi kita, menjadi petunjuk orang yang bertakwa. Dilanjutkan, orang-orang yang beriman dan percaya kepada yang gaib, yang abstrak, metafisik. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, karena dia percaya terhadap sesuatu yang metafisik. Yang metafisik itu ada Allah, ada malaikat, ada surga, ada neraka, dan lain-lain. Wa yuqimunas sholata, dan orang yang mendirikan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menafkahkan, mensedekahkan dari sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan aliran filsafat rasionalisme, firman Allah itu adalah logis. Firman Allah itu adalah rasional.
yang mengetahui tentang konteks, yang mengetahui tentang teks, dan yang mengetahui tentang aspek teleologi tujuan daripada difirmankan ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu menurut aliran rasionalisme adalah kalau kita ingin mengetahui tentang atau menjangkau tentang kebenaran, jangan kita berada pada posisi akal potensial. Harus naik ke akal kritis, akal aktuil, akal malakul, dan akal mustafat. Tapi manusia tidak akan sampai pada tingkat akal mustafat, karena itu akal yang dimiliki hanya Rasulullah SAW yang bisa berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini paling tinggi berada pada tingkat akal aktuil. Akal aktuil itu adalah akal yang senantiasa percaya terhadap kenyataan-kenyataan yang nyata, realitas-realitas, bukan hanya realitas secara material, tetapi ada realitas secara metafisik. Di Al-Quran ini, bagi kelompok yang kedua, aliran filsafat empirisme. Empirisme itu berasal dari kata empirik dan isme. Empirik artinya pengalaman, isme adalah paham. Paham yang mengabadikan bahwa kebenaran itu dapat dijangkau dengan melalui pengalaman. Ayat Al-Quran ada hal-hal yang dijelaskan secara fenomenon, gejala. Ada hal-hal yang disampaikan secara lahiriah. Tapi ada hal-hal yang disampaikan secara batiniah atau secara metafisik. Ya, itu manusia sebagai hamba Allah hanya sekedar untuk melakukan penafsiran-penafsiran. Karena itu, kalau kita mau melakukan empiristik terhadap Allah, orang tidak bisa melihat. Kalau kita mau melakukan penelitian secara pengalaman tentang surga, kita tidak melihat. Begitu juga tentang neraka, kita tidak bisa melihat. Penelitian tentang malaikat juga tidak bisa melihat. Kalau aliran empirisme ini dijadikan sebagai pegangan hidup, maka hancurlah kehidupan manusia. Inilah yang melatar belakangi kenapa Barat mengalami keterbelakangan dan kemunduran pada saat itu. Karena dia meninggalkan agama, tidak percaya lagi agama, yang dipercaya adalah semua yang benar adalah sesuatu yang nampak. Tetapi karena kita adalah orang Islam, kita tidak boleh memahami atau cenderung menganut pemikiran empirisme. Yang boleh adalah aliran empiristik dan rasionalistik. Bukan rasionalisme. Karena rasionalisme, dia percaya apa yang masuk di akalnya, itu yang benar, yang tidak masuk di akal tidak benar. Bagaimana Anda bisa memasukkan dalam akal tentang kekuasaan Tuhan, memasukkan hambanya dalam surga dan neraka? Tidak bisa. Itu harus kita berada pada wilayah iman. Inilah yang disebutkan oleh René Descartes sebagai aliran pengikut atau pencetus aliran rasionalisme. Dia mengatakan, cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Summa cogito ergo dea atau ergo tau. Dan saya berpikir maka Tuhan ada. Karena itu katanya, Tuhan tidak bisa dipikirkan. Tuhan tidak bisa dilihat. Tuhan tidak bisa diangka-angkakan. Tetapi Tuhan menurut aliran rasionalisme ini adalah the God is our experience. Tuhan itu adalah Tuhan yang kita alami. Disinilah muncul pemikiran Islam yang mencoba menghubungkan bahwa betul Allah itu diyakini. Karena dalam sebuah hadis, Allah itu datang kepada hambamu sesuai dengan prasangka hamba. Tetapi jangan coba-coba memikirkan Tuhan dengan akalmu yang terbatas untuk memikirkan tentang ciptaan saja kau tidak bisa.
Betul kata Rasulullah SAW, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Silakan kamu pikirkan tentang ciptaan. Inilah realitas-realitas yang empiristik, yang rasionalistik. Tetapi jangan kamu pikirkan tentang Tuhan. Karena Tuhan Allah itu adalah transendental. Transendental adalah jauh dari jangkauan manusia. Dan manusia tidak akan mampu melihat Tuhan, tidak akan mampu memikirkan Tuhan dengan keterbatasan pikirannya. Tetapi Tuhan hanya bisa diyakini. Karena itu pemirsa sekalian, dengan melihat beberapa potongan ayat di surat Al-Baqarah tadi, ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, bisa kita memberikan kesimpulan bahwa kalau kita melihat Al-Quran, membaca Al-Quran, jangan cuma hanya sekedar melihat teksnya, tetapi kita berusaha untuk melihat aspek konteksnya. Karena itu, ketika kita menemukan nilai-nilai kebenaran di aspek konteks, itu akan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ajakan renungan pada kesempatan ini bisa memberikan pengaruh terhadap cara berpikir kita yang selama ini kita memahami Islam hanya dari aspek tekstual dan simbolik, memahami Al-Quran dari tekstual dan simbolik, tapi kita harus mencoba masuki dari aspek kontekstual dan substansial. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.